Wah, ada apa Pak Rauf? Kok murung begitu? Iya Pak Penny, tanah di kebun kakao saya kering dan tidak subur lagi. Jumlah hama juga meningkat. Kondisinya sudah seperti ini selama setahun lebih. Waduh, kira-kira apa penyebabnya Pak? Nah, saya juga tidak tahu pasti apa penyebabnya Pak. Pada panen sebelumnya, saya dapat memanen minimal 1 kilogram untuk satu pohon selama masa panen. Sedangkan pada musim panen kali ini hanya menghasilkan kurang dari 1 kilogram. Sedih rasanya tahun ini gagal panen. Saya bingung harus bagaimana. Kalau boleh saya tahu, Pak Rauf menanam tumbuhan apa lagi selain kakao? Saya hanya menanam kakao saja, Pak. Saya rasa itu penyebabnya Pak. Lahan tidak subur dan tanaman diserang hama merupakan dampak jangka panjang dari pertanian monokultur. Pertanian monokultur meningkatkan produktivitasnya dengan cara memperluas lahan dan menggunakan bahan kimia berlebih. Hal itu menyebabkan deforestasi yang bisa berdampak pada hilangnya keberagaman hayati dan mikrobioma di dalam tanah, hingga penyerapan karbon yang buruk. Semua itu akhirnya mengarah pada kualitas dan kuantitas panen yang lebih rendah, dan berakhir seperti kondisi kebun Pak Rauf sekarang. Lalu, saya harus apa, Pak? Pak Rauf, apa Bapak pernah mendengar tentang agroforestry? Agroforestry? Iya Pak, agroforestry adalah metode bercocok tanam dengan mengubah lahan tani menjadi kawasan hutan pertanian yang berkelanjutan dan dipenuhi dengan keberagaman hayati yang menunjang kesuburan tanah dan membantu penyerapan nutrisi. Hal itu tentu akan membuat tanaman pada lahan tersebut tumbuh maksimal, sehingga kualitas dan kuantitas panen menjadi optimal. Wah, kedengarannya menarik. Lalu, cara menentukan penempatan tanaman yang tepat bagaimana, Pak? Begini Pak Rauf, dalam agroforestry penempatan tanaman memperhatikan dua faktor, yaitu strata dan suksesi. Sinar matahari akan tersaring di setiap tingkatan dan mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh di sana. Pembagian strata terdiri dari tingkatan emergen, tingkatan kanopi tinggi, tingkatan menengah, dan tingkatan rendah berdasarkan tinggi tanaman. Ini adalah cara agar tanaman tidak kehilangan air dan nutrisi serta melindungi satu sama lain. Dalam strata ini, kakao berada di tingkat terendah Pak Rauf. Oh, jadi begitu, Pak. Apakah ada hal lain yang perlu saya ketahui? Penempatan tanaman juga berdasarkan suksesi yang meliputi siklus hidup dan siklus panen masing-masing tanaman. Pak Rauf bisa mengelola penempatan tanaman dengan memilih tanaman yang disukai, lalu memangkas tanaman lain dan menggunakannya sebagai mulsa dan pupuk. Dengan ini, kondisi lingkungan akan membaik dan tanaman lainnya akan tumbuh. Wah, kalau begitu, dengan agroforestry banyak keuntungan yang bisa saya dapat ya, Pak. Lingkungan terjaga, jumlah hama berkurang. Tapi harus dipahami dulu Pak. Kebun kakao Pak Rauf tentu butuh perawatan sebelum, selama, dan sesudah masa panen. Praktek perkebunan yang baik membutuhkan pemangkasan, pemupukan, cara panen, sanitasi, dan penyemprotan yang sesuai. Pemangkasan dilakukan untuk memelihara tanaman secara rutin, antara lain untuk membentuk postur tanaman yang lebih kokoh dan membuang bagian tanaman yang tidak produktif. Jadi begitu ya, Pak. Lalu, untuk pemupukan dan penyemprotannya bagaimana? Pemupukan harus dilakukan dengan tata cara, dosis, dan waktu yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pupuk. Lalu, sisa-sisa pemangkasan juga harus dikelola dengan sanitasi yang baik. Pada tanaman kakao contohnya, sisa kulit hasil pembelahan buah harus segera dibenam. Buah-buah hitam harus segera dirontokkan sehingga tidak menyebar ke buah lain dan merusak batang. Dan sisa pemangkasan harus dikelola agar rapi dan mencegah penyebaran penyakit dari sisa daun atau batang yang dipangkas. Nah, untuk penyemprotan, keamanan Pak Rauf lah yang utama. Penyemprotan pestisida harus dilakukan dengan aman. Bapak harus memperhatikan keamanan alat, tata cara penyemprotan, hingga tempat penyimpanannya. Gitu Pak Rauf, gimana? Bukankah agroforestry adalah solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi?
Ini sih solusi yang benar-benar saya butuhkan, Pak Penny. Saya jadi ingin tahu lebih banyak soal agroforestry nih. Kalau gitu, saya sampaikan solusi ini ke teman-teman petani yang lain ya, Pak. Oke Pak Rauf, kalau ada yang bisa saya bantu, bilang saja Pak. Siap, Pak Penny. Sore Pak Rauf, lagi sibuk nih. Ada Pak Penny. Iya nih, Pak. Sudah waktunya panen kakao. Gimana Pak hasil panen musim ini? Semenjak menerapkan metode agroforestry, tanah di kebun saya semakin subur, Pak. Hasil panen kakao jadi semakin banyak dan kualitasnya meningkat. Dalam kurun waktu seminggu nih, Pak, saya sudah memanen sebanyak 150 kg. Ditambah lagi dengan jenis tanaman lainnya, seperti ubi dan pisang, yang sekarang jadi pemasukan tambahan saya. Wah, turut senang mendengarnya Pak. Pak Rauf tahu tidak? Metode agroforestry yang Bapak terapkan ini juga mempengaruhi efek tangkapan dan penyimpanan karbon loh. Serius, Pak? Bagaimana bisa? Tanaman kakao dengan metode monokultur menyerap sekitar 40-80 ton karbon per hektar, sedangkan pada agroforestry bisa mencapai 100-170 ton karbon per hektar. Hal ini karena tanaman tegakan pendamping kakao dengan sistem perakaran yang lebih panjang dapat menyerap karbon yang lebih banyak. Mikrobioma tanah dan interaksi antar komunitas tersebut dengan tanaman merupakan komponen utama yang berperan dalam proses penyimpanan karbon dalam tanah. Sehingga dengan teknik agroforestry, semakin beragam tanaman dalam satu areal tanah akan memicu aktivitas mikroba dalam tanah dan meningkatkan penyerapan karbon. Semakin banyak karbon diserap, semakin baik pula untuk lingkungan kita. Oh ya? Wah, saya benar-benar berterima kasih, Pak. Saya juga turut senang mendengar berbagai dampak baik dari penerapan metode ini bagi lingkungan. Oh iya, Pak Penny ada waktu sore ini? Yuk Pak, ke rumah saya. Saya masak ubi rebus, enak dari hasil panen saya kemarin. Oh, ada keripik pisang, hasil olahan panen saya 2 bulan lalu juga, Pak. Lahan sebelah juga habis panen saya.